Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri Promkes dari Kabupaten Kebumen, dan selamat datang di channel Ruang Promkes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa. Proses selanjutnya dari SMD adalah MMD. MMD itu bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan merencanakan kegiatan di tahun berikutnya, merencanakan anggaran di tahun tersebut atau tahun berikutnya. Siapa saja pelaku MMD? Pelaku MMD tentu saja yang utama adalah masyarakat sendiri. Masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa atau kelurahan. Masyarakat di sini digawangi atau dipandegani oleh forum kesehatan desa atau forum kesehatan kelurahan. Lalu, jika semua itu dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh FKD atau FKK, di mana sih peran puskesmas, di mana peran Promkes? Peran Promkes di sini sebagai fasilitator. Jadi kita tidak terlalu banyak bicara, kita tidak terlalu banyak berperan, kita mengawal jalannya MMD, dan kita ketika terjadi hal yang perlu kita luruskan, mungkin disitulah peran kita. Jadi untuk langkah awal yang perlu kita sepakati bersama ya teman-teman, bahwa MMD sepenuhnya milik desa, milik kelurahan, milik masyarakat. Puskesmas dalam hal ini petugas promotor kesehatan adalah fasilitator. Tetapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan disclaimer bahwa mungkin apa yang saya sampaikan tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. Apa yang saya lakukan adalah yang sesuai dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda atau memiliki teori yang berbeda dengan saya, boleh kita diskusikan, tulis di kolom komentar. Nah, bentuknya MMD itu apa? Yang pertama, kalau yang biasa kami lakukan di wilayah kerja Puskesmas Kebumen 3, yang pertama adalah kita melakukan pemaparan hasil dari SMD. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu hasil temuan-temuan kita di SMD. Setelah kita paparkan hasil SMD, kemudian kita susun prioritas masalahnya. Penyusunan prioritas masalah sangat ditentukan dari kemampuan desa atau kelurahan dalam mengatasi masalahnya. Untuk menentukan prioritas masalah menggunakan teknik apa? Sepertinya teman-teman juga sudah paham, kita bersama-sama menggunakan teknik USG, Urgency, Severity, dan Growth. Jadi membandingkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya dari sisi urgensinya, kemudian dari sisi severity-nya atau tingkat keparahannya, dan dari sisi growth atau perkembangan permasalahan tersebut. Setelah kita menentukan besaran prioritasnya atau kita sudah temukan skala prioritasnya, prioritas 1, 2, 3, langkah selanjutnya adalah dengan mencari pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah, kita bisa membuat kolom masalah. Di sebelah masalah itu ada sasaran. Jadi sasaran dari perubahan perilaku itu kan ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer itu adalah orang yang terdampak langsung terhadap permasalahan tersebut, misalnya ibu hamil kek, maka sasaran primer kita adalah ibu hamil kek tersebut, keluarga dari ibu hamil ya. Kemudian untuk sasaran sekunder di sini adalah masyarakat di sekitarnya, tetangga, kader, ini sasaran sekunder. Dan sasaran tersier terkait dengan pemegang kebijakan di dalam wilayah tersebut, lurah atau desa. Apa yang bisa dilakukan untuk merubah perilaku? Jadi, sebagai contoh di sini ya, permasalahannya adalah masih ada ibu hamil yang belum punya calon pendonor darah. Maka sasarannya adalah ibu hamil, keluarga, dan pemerintah desa. Untuk permasalahan yang dialami ibu hamil adalah ibu hamilnya itu belum tahu dia mau nyari pendonor darahnya di mana, karena tidak tahu bahwa misalnya ada kelompok-kelompok pendonor darah. Di tingkat pemerintah desa atau di tingkat masyarakat, ini belum ada komunikasi terkait pendonor darah dan belum ada komunikasi bahwa ibu hamil itu butuh donor darah. Yang perilaku yang kita harapkan itu ada komunikasi bahwa ibu hamil ini butuh pendonor darah, dan ibu hamil ini tahu dia harus menghubungi siapa ketika dia membutuhkan bantuan darah.
potensi yang dimiliki untuk bisa mencapai perilaku yang kita harapkan adalah adanya kadus di setiap wilayah. Jadi di setiap ada perpanjangan tangan dari pemerintah desa yang mungkin bisa membantu mengkoordinasi. Kemudian ada tokoh masyarakat, FKD ada kegiatan donor darah, sebenarnya sudah ada potensinya. Ini contoh dari pembahasan satu masalah ini yang kita harapkan seperti apa, kemudian kita kayak ngelihat strength weakness-nya ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, potensi yang kita miliki apa untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah semua permasalahan kita buat seperti itu, maka kita membuat usulan kegiatan. Nah, di sini usulan kegiatannya adalah pendataan golongan darah untuk masing-masing RT dan RW. Tujuannya untuk memiliki data golongan darah di setiap desa. Sasarannya siapa? Masyarakat yang sudah tahu golongan darahnya. Pelaksananya siapa di sini? Tentu saja untuk event besar pelaksananya harus pemerintah desa. Tidak bisa kalau mohon maaf, kalau semua penggeraknya puskesmas nanti dianggapnya permasalahan kesehatan itu hanya milik puskesmas. Padahal sebenarnya semua permasalahan di desa ini induknya adalah kelurahan atau desa. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mitra. Kalau bisa kita menggerakkan mereka, menggerakkan pemerintah desa, kita bersama-sama. Leading sektornya bukan kita, leading sektornya tetap pemerintah desa atau kelurahan. Kita mendampingi, kita menjadi fasilitator. Selanjutnya petugasnya siapa? Petugasnya kader atau anggota FKD, didampingi dengan pembina wilayahnya, bisa bidan desa, bisa perawat desa. Dananya dari mana? Alhamdulillah kalau bisa dari APBDes. Kalau misalnya mau swadaya masyarakat pun tidak apa-apa. Nah, ini waktunya kapan? Jadi harus ada ketepatan waktunya. Namanya perencanaan, tentu kita harus membuat waktunya kapan. Terus kemudian indikator keberhasilannya apa? Untuk mengukur dan mengevaluasi. Jadi tujuan dari MMD adalah kita bisa punya rencana kegiatan yang nantinya bisa terukur, bisa terevaluasi. Ini satu gambaran ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat lagi di contoh-contoh yang lain. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan MMD. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran pelaksanaan MMD di wilayah kerja Puskesmas Kebumen 3. Dan jika ada kebaikan, monggo boleh diambil, boleh diadaptasi, boleh diadopt. Jika ada teman-teman yang memiliki proses lain dalam MMD yang lebih simpel, lebih baik, dan mungkin lebih mendekati teori, boleh di-share di kolom komentar. Demikian, sampai jumpa di channel Ruang Promkes pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.